wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua PCM Bapak Haji Agus Purnama, Magister Pendidikan. Yang terhormat Ketua PNL Sejabang Muhammadiyah. Yang saya kami hormati Ketua PNA Sejabang Gunung dan teman-teman ALM yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga masih dapat bersilaturahmi pada acara halal bihalal. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita tetap menjadi umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan acara pada pagi hari ini. Namun sebelum itu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah oleh adik-adik TPA Masjid At-Taqwa Ganjuran, yang ketiga sambutan dari AMM sekaligus ikram salam dari Kang Lutfi, sambutan yang kedua yaitu dari PCM oleh Bapak Agus Purnama, Magister Pendidikan. Acara yang keempat yaitu pengajian syawalan. Acara yang kelima yaitu lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu yang penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh adik-adik TPA Masjid At-Taqwa Ganjuran.
Terima kasih kepada Dikabid KDA Masjid Kota Kediri. Semoga dimudahkan rahmat dan hidayah serta akal baik beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus ikrar shawalan yang akan disampaikan dari AMM dan PJM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa yubassin sadida minatuhu wa yubassirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah ma'akizina fihi abada. Allahumma sholli wa sallimna wa barik lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mundong, Bapak Agus Purnama MPD. Yang saya hormati kepada Pimpinan Cabang Aisyah Mundong, Ibu Sudira atau yang mewakili. Yang saya hormati juga kepada Kalau Ustaz Muhammad Arifin dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah bidang dakwah dan kajian, serta yang kami hormati juga kepada Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sepunggal yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan juga kepada ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Sepunggal yang juga tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mulai rasa hormat kami pada Bapak Ibu semua. Selanjutnya yang saya hormati pada pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Ayunda Mbak Al-Fatimah, yang kami hormati, yang selalu bisa bersinergi dengan PJPN. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati juga kepada Ketua Takmir Masjid Gajuran yang telah memberikan sarana prasarana untuk berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Serta teman-teman AMM Sepundong yang kami banggakan. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara syawalan. Alhamdulillah. Sebenarnya ini adalah pengajian kita setiap 3 bulan sekali, namun alhamdulillah pada kesempatan ini itu jatuh di bulan Syawal, sehingga kita sekalian untuk syawalan walaupun sudah di akhir bulan Syawal ini, Pak. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada BCM, BCA, KLN, dan TRA yang telah mendukung baik arahan maupun acara finansialnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon maaf mewakili dari teman-teman panitia apabila dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga di hati para hadirin semua, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya harapannya dari AMM ini pengajian
triwulan ini harapannya tetap kita jalankan sampai berlanjut dari kepengurusan yang berikutnya. Alhamdulillah ini baru yang kedua kali Pak. Jadi ibarat bulan itu baru tanggal 2, otomatis ya kecil. Tapi insya Allah nanti setelah beberapa kali, insya Allah dari teman-teman AM itu semuanya bisa tercover di sini. Karena ini masih bulan Syawal sehingga banyak yang izin, tapi tidak mengurangi dari berjalannya acara kita. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan ikrar salat. Untuk itu mohon para bapak ibu dan juga teman-teman untuk jumlah kita lakukan ikrar salat. Monggo. Ini benar kan ya teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan kepada ibu, bapak, serta saudara-saudari yang saya hormati, khususnya para sesepuh dan pembimbing kami di Angkatan Muda Muhammadiyah Muda. Saya mengucapkan salam takzim dan permohonan doa restu kepada rekan-rekan seperjuangan, saudara-saudari seangkatan serta adik-adik yang kami banggakan. Saya sampaikan salam persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, dalam suasana bulan Syawal, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dengan tulus ikhlas saya memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, lahir maupun batin. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berkenan membuka pintu maaf bagi saya. Demikian pula apabila ada khilaf dan kekeliruan dari pihak panjenengan semua kepada saya, dengan lapang dada dan rendah hati, saya pun memberikan maaf sepenuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa kita. Menerima semua amal kebaikan kita dan melimpahkan maghfirah serta ridha-Nya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali.
Demikian tadi sambutan dari kami dari MM beserta Ikrar. Sebelum kami tutup, mohon maaf apabila dalam kami berikan sambutan dan mungkin Ikrar syauran banyak hilang dan banyak salah, dan akhirnya fastaghfirul khalaq al-birru malitaqa nun wal qalami wa ma yasturun la haula wa la quwwata illa billahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kemdikbud. Sambutan yang kedua dari PCM Bapak Haji Agus Purnomo, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang saya hormati bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah, bapak-bapak dari PRN yang sudah hadir ini, PRN Srihartono, Bapak Haryono PP dari Selbar, Pak Seswanto, atau mungkin dari ranting yang lain diwakili. Yang saya hormati ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah Pundong, ibu dari PRA Sepundong, narasumber Mas Muhammad Arifin dari PDPM Bantul, dan adik-adik semuanya, pemuda dan NA yang tergabung dalam AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah Pundong. Semua sehat Bapak Ibu, adik-adik? Alhamdulillah semuanya sehat. Kita harus bersyukur dengan nikmat sehat ini. Ini adalah modal utama kita untuk beraktivitas, belajar, berkarya, bekerja, beribadah. Modal pertamanya adalah sehat. Untuk itu kita sudah seharusnya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat semoga tercurah pada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaat dari Allah melalui Rasulullah di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, terutama adik-adik semuanya, saya dari PJN pertama mengucapkan atau menyampaikan apresiasi ini. PCPN dan PCNA bergabung dalam AMM mengadakan kegiatan yang tadi disampaikan oleh Ketua PCPN. Itu ada kegiatan bersama 3 bulan sekali ya. Lalu itu bersama ya, bersama. Jadi katanya sudah kedua nih. Nah, adik-adik semuanya harus yakin adik-adik ini sudah pada jalur yang benar. You are on the right track.
di forum ini ya, PJPM maupun PCNA ini adalah wadah adik-adik untuk belajar berorganisasi, organisasi dakwah, dan dengan itu adik-adik sudah melaksanakan perintah Allah, panggilan Allah yang tadi juga dibacakan oleh adik-adik tadi ya. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Dan adakanlah yang hendaknya ada segolongan dari kalian yang menyeru pada kebajikan, yang mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Dan kita yakin bahwa itulah orang-orang yang beruntung. Insya Allah kita akan beruntung. Adik-adik yakin nanti dalam organisasi ini akan mendapatkan banyak hal yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Bagaimana berkolaborasi dengan teman, bagaimana memanage, mengelola sebuah acara, dan bagaimana adik-adik berpraktek langsung melakukan dakwah. Juga tentu saja beribadah dan berdakwah. Seperti nanti kalau ada tapi sosial, jadi sudah belajar di situ ya. Dan nanti juga bisa bersama laismu, bersama-sama ngedrop air di daerah yang membutuhkan, termasuk kegiatan adik-adik sendiri. Nah maka hal ini sangat bagus dan adik-adik yakin tidak usah khawatir. Setiap pertemuan pasti membicarakan yang baik. Tidak mungkin organisasi di Perserikatan Muhammadiyah itu rapat untuk kejahatan, tidak ada ya. Pasti membicarakan kebaikan, amal soleh, pasti begitu. Dan pengalaman saya dan pengamatan saya dari senior-senior, dari para sesepuh-sesepuh sampai angkatan saya dan adik-adik saya, itu rata-rata atau hampir semua yang aktif di organisasi seperti ini sukses studinya, sukses karirnya ya. Nantinya jadi kalau sudah ini masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, ketika saatnya mencari pekerjaan jauh dimudahkan ya. Jadi akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rezekinya. Karena adik-adik nanti di organisasi itu akan terbentuk jaringan, jejaring, networkingnya tinggi. Coba bayangkan, bedakan antara seorang pemuda, ya, pemuda-pemudi yang menyendiri di rumah saja dengan yang ikut organisasi seperti ini, pasti beda. Ya. Adik-adik akan terlatih bagaimana berkomunikasi dengan teman, bagaimana bersosialisasi. Ya. Jadi kompetensi sosialnya juga tinggi. Dan saya dulu sejak kecil ya, sejak pemuda itu sudah selalu yakin seperti itu, karena sudah kita lihat contoh-contoh senior-senior kita. Ya. Untuk itu sekali lagi adik-adik semuanya harus yakin ya, yakin. Dan ajak teman-teman yang belum ikut, ya, siapa yang punya teman yang akrab ya diajak untuk kegiatan seperti ini. Ya insya Allah. Kita doakan juga semoga adik-adik semuanya sukses dalam studinya, sukses dalam karirnya. Itu ya adik-adik semuanya sebagai motivasi dan sebagai penutup, coba adik-adik biar semangat ya. Dijawab dia-dianya ya, saya bilang AMM Bundong pertama sehat, AMM Bundong kuat, AMM Bundong sukses itu ya. Terus tepuk tangan. Siap? Siap? Ya. AMM Bundong sehat, AMM Bundong kuat, AMM Bundong sukses. Tepuk tangan. Ya. Insya Allah kita doakan ini semua merupakan doa kita ya, doa kita dan keyakinan kita. Demikian untuk adik-adik dari sekali lagi dari PCN apresiasi dan memberi semangat. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, insya Allah
PCM dan insya Allah PCA juga akan membantu yang mendukung baik dalam ikut praktikal ya, pemikiran maupun insya Allah dana ketika ada kegiatan ya. Yud nama jadi tidak harus besar tapi yang penting adil gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan silakan juga menyampaikan ke PCM dan PCA itu ya. Demikian dan mohon maaf nanti saya tidak bisa membersamai sampai akhir. Monggo silakan nanti disimak motivasi dari narasumber ya Mas Arifin yang juga relatif muda jadi jaraknya nggak jauh dari jadi di sini semua. Demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Agus Purnomo, Minister Pendidikan. Sebelum memasuki acara siang selanjutnya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman AMM dipersilakan untuk makan dan minum terlebih dahulu.
Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang selanjutnya yaitu pengajian musyawarah yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Arifin dari PDPM Bantul. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada nasunipun peralim, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan cabang Muhammadiyah Pundong, Bapak Agus Purnomo, pimpinan cabang Aisyah Pundong, Bapak pimpinan PRM, teman-teman dari AMM, PCPM Pundong dan PCNA Pundong, dan juga teman-teman dari remaja masjid binaan Muhammadiyah PCM Pundong yang insyaallah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, sebelumnya masih di momen Syawal, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Mohon izin untuk perkenalan diri dulu ya. Nama saya Arifin. Saya kemarin diminta didahului oleh AMM Pundong, oleh Mas Lutfi, untuk bisa saling berbagi, sharing ya. Ini kita bentuk dalam rangka sharing, dalam berbagi nasihat, karena saya juga butuh nasihat ya. Kita semua masih hidup selalu butuh nasihat agar kita tidak belandang ya, istilahnya. Saya Arifin, saya tinggalnya di Seranggaan, kebetulan juga sekarang masih di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Seranggaan dan di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Bantul sebagai sekretaris bidang dakwah ya, sekretaris bidang dakwah. Nah, ini seharusnya jadwalnya Ustadz Didit tapi dilemparkan ke saya, Bapak Ibu. Jadi mohon nanti untuk bisa kita saling mengingatkan, dan ketika nanti ada kekeliruan di dalam kita sharing bisa saling meluruskan. Nah, sebenarnya tidak perlu dijelaskan karena masyarakat Pundong itu sudah dong semuanya ya, Pundong alhamdulillah, dan semoga juga Allah karuniakan kemudahan bagi warga masyarakat Pundong ya, dalam menuntut ilmu.
di momen Syawal, ya, di akhir-akhir momen Syawal ini masih kita bisa jadikan pengingat kita bahwa kata Syawal sebagaimana kita tahu dari kata syalla yang berarti meningkat, yang bermakna agar meningkatnya, ya, intensitas ibadah kita dari kualitasnya ataupun juga dari kuantitasnya setelah kita melalui proses madrasah di bulan Ramadan. Maka sikap para ulama zaman dahulu, ya, mereka para salaf itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan, ya, agar mereka diterima amal ibadahnya selama di bulan Ramadan. 6 bulan digunakan untuk berdoa agar diterima amalnya di bulan Ramadan. 6 bulan lagi berdoa agar dipertemukan kembali kepada bulan Ramadan. Nah, maka di bulan Ramadan sebagaimana perintah Allah di surah Al-Baqarah, ya, yang sebagaimana kita sudah tahu ayatnya seringkali dibacakan di ayat 183, dengan tujuan apa? Kita beribadah di bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam menjaga ketakwaan maka kita perlu istiqomah dalam ketakwaan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terdapat 4 pondasi ketakwaan. Yang pertama, al-khauf fil jalil, yakni senantiasa timbul rasa takut kepada Allah. Jadi setiap langkah kita yang kita dasari dengan rasa takut kepada Allah, maka insya Allah kita senantiasa di dalam jalan kebenaran. Kita bekerja karena Allah, kita bermasyarakat karena Allah, hadir di sini pun juga kita karena Allah. Kita bisa hadir di sini juga karena Allah. Maka kita bersyukur, ya, kita diberikan kesempatan nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu, ya, yang begitu luar biasa. Kemudian ya walaupun panas, ya, panas enggak? Panas, ya, capek, ya, ngaji itu capek, panas. Tapi secapek-capeknya orang ngaji itu lebih capek orang yang nggak mau ngaji, lebih capek orang yang nggak ngaji, ya, mereka bingung, nggak ada arahnya. Orang yang nggak ngaji itu nggak punya arah, bingung. Maka secapek-capeknya orang ngaji itu disyukuri, kan masih di dalam kebaikan, ya, daripada capek tapi nggak ngaji. Tadi fondasi takwa pertama al-khauf bil jalil, senantiasa timbul rasa takut pada Allah. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk kita imani, untuk kita jadikan pedoman agar kita senantiasa hidup, ya, di jalan yang Allah ridhoi. Ya, maka di sini ada TPA. Alhamdulillah teman-teman remaja masjid, kita hidupkan TPA kita. Itu jadi jalan wasilah kita untuk apa? Untuk bekal kita, ya. Karena Al-Quran kelak akan apa? Menjadi teman kita di alam kubur, ya. Teman kita di alam kubur sebagai cahaya penerang kita, ya. Tuh. Kemudian kita ajarkan kepada adik-adik TPA untuk senantiasa istiqomah belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kemudian yang ketiga, fondasi ketakwaan adalah ar-ridho bil qalil, yakni senantiasa ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Senantiasa ridho dengan Allah yang Allah berikan walaupun sedikit. Kadang kita itu ridho dengan pemberian Allah kalau pemberian Allah itu banyak, nikmatnya banyak, baru kita bersyukur.
misalnya diberikan naik jabatan ataupun hasil panennya melimpah, baru bersyukur. Tapi ketika Allah berikan nikmat yang sedikit, kadang kita itu seringkali lupa. Maka fondasi yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, senantiasa ridha dengan apa yang Allah berikan, walaupun sedikit. Kemudian kondisi ketakwaan yang keempat adalah al-istidatu li yaumil akhir, senantiasa menyiapkan bekal kita sebelum datangnya kematian kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah touring belum? Touring bukan tur miring ya, touring berkendara mana? Misalnya ke luar kota. Pernah ya touring ya? Paling jauh kemana Mas Lutfi? Pantai Sepanjang. Pernah perjalanan paling jauh kemana? Perjalanan paling jauh di Cangkrik. Sampai luar pulau pernah? Belum. Pernah ya? Nah, bekal yang disiapkan semakin jauh perjalanan itu semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Itu bekal di dunia, apalagi bekal di akhirat. Ya, yang tak batas waktu. Bekal di dunia saja kadang masih tidak cukup, ya. Apalagi berbekal untuk di akhirat. Maka mempersiapkan bekal itu harus betul-betul kita siapkan. Bekal terbaik adalah berbekal ketakwaan. Ya, bekal terbaik adalah berbekal ketakwaan. Nah, itu sedikit di perbincangan awal kita tentang di bulan Syawal ini. Semoga di bulan-bulan selanjutnya Allah berikan kita kemudahan dan keistiqomahan dalam menjalani kehidupan kita, agar kita senantiasa di dalam penjagaan Allah, dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini adalah merajut ukhuwah, menguatkan dakwah. Kenapa ukhuwah itu harus dirajut? Kenapa? Ada nggak perintahnya dari Allah untuk kita merajut ukhuwah persatuan? Ada nggak? Ada banyak perintah dari Allah. Tadi ada dibacakan oleh adik-adik dari TPA di surah Al-Hujurat. Kemudian dakwah yang seperti apa yang harus dikuatkan? Terus bagaimana caranya? Dengan melihat kondisi umat Islam sekarang, ya, di Indonesia khususnya, ataupun secara umum kondisi umat Islam seluruh dunia yang terpaku pada keadaan di Gaza, di Palestina, yang sedang mengalami penjajahan. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa barometer kondisi umat ini, barometernya adalah melihat dari negeri Syam. Itu yang ada di dalam hati. Barometer kondisi umat Islam itu ada pada negeri Syam. Bagaimana kondisi negara Syam sekarang? Negeri Syam sekarang ada di Palestina, di Jordania. Ya, bagaimana kondisinya? Sedang terjadi konflik. Nah, itulah kondisi umat Islam sekarang. Maka bisa kita mulai dari diri kita, dari lingkungan terdekat kita, dan tanpa melupakan perjuangan para mujahidin, para ulama yang berjuang di garis depan pertahanan umat Islam, khususnya di mana? Di Gaza, di Suriah, ya, di bumi Syam. Nah, tadi saya menanyakan perintah untuk merajut ukhuwah
Ya, Allah banyak berfirman. Jadi Islam itu memerintahkan umat agar bersatu. Di antara dalil yang diperintahkannya adalah di surat Ali Imran ayat 103 sampai 105. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Dan peganglah kamu di tali agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Diperintahkan untuk tidak boleh bercerai-berai. Di ayat ini Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan, dan berpegang teguh serta berusaha sekuat tenaga agar kita semuanya saling bantu membantu untuk menyatu pada tali agama Allah, agar kita tidak tergelincir di dalam agama kita sendiri, dan janganlah kita itu bercerai-berai, saling bermusuhan, saling mendengki, karena semua itu akan menjadikan kita lemah dan mudah dihancurkan. Jadi surah Ali Imran di ayat selanjutnya 104, wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Agar kita senantiasa mencapai tujuan tersebut, maka perlu segolongan umat agar kita bergerak di dalam bidang dakwah kita. Ya, selalu memberikan peringatan, saling memberi nasihat. Ketika ada perpecahan-perpecahan yang muncul, bisa saling menguatkan. Ya, menyerukan kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari hal-hal yang munkar, hal-hal yang maksiat. Di ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu wahai orang mukmin bercerai-berai, berselisih. Ya. Jadi Allah melarang umat Islam dari perpecahan. Ya, Allah sendiri melarang umat Islam dari perpecahan, karena adanya perpecahan itu bagaimana kukuhnya sebuah kelompok, ya, suatu umat. Kalau ada perpecahan, maka itu akan membawa kepada keruntuhan, membawa kepada kehancuran. Karena itu Allah memperingatkan agar umat Islam jangan terjerumus kepada jurang perpecahan. Di surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal, dan seterusnya. Jadi di antara dalil-dalil nas yang menunjukkan agar kita senantiasa bersatu di dalam ukhuwah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di surah Asyura dan di dalil lainnya, ya, di hadis-hadis Nabi yang banyak dijumpai. Nah, kalau kita lihat kondisi umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia atau mungkin di sini, ada banyak aliran-aliran, ya, ada bahkan satu aliran pun masih bisa berbeda pendapat. Jadi kondisi umat Islam itu, ya, kondisi kaum muslimin di Indonesia seakan-akan seperti diacak-acak, sesama ormas dibenturkan dengan isu-isu, ya, yang ramai apa? Isu-isu yang ramai, masalah-masalah DNA dan lain-lain itu, ya, yang kita tidak akan bahas. Kemudian apa lagi? Antara komunitas pengajian, ya, yang tidak sebarisan
itu saling berbantah, ya, kurang menghargai pendapat. Padahal ulama zaman dahulu ketika mereka berpendapat itu menunjukkan sikapnya insaf, bisa menghargai, ya, perbedaan itu. Kemudian apalagi bermudah-mudahan menyesatkan manusia yang tidak sebarisan. Nah, perkara perbedaan ikhtilaf, para ulama salaf selalu dibahas dengan memaksakan pendapat, ya, bahwa pendapat kita yang paling kuat, yang paling rajih. Nah, itu rajih menurut siapa? Para ulama sendiri, para ulama salaf juga berbeda pendapat, punya dalil yang sama-sama kuat. Nah, itu seakan-akan tuh dibahas terus agar umat Islam itu nggak mau bersatu, pecah. Rekayasa global dengan apa? Dengan liberal, ya, memecahkan agama dengan politik, dengan ekonomi, dengan moralitas, budaya, kesehatan, dipecah, tidak diiringi dengan pemahaman agama yang baik, ya. Dan itu secara sistematis selalu diluncurkan serangan itu untuk menyerang kaum muslimin. Nah, maka melihat kondisi ini perlu kita berbenah sebenarnya. Nah, kalau kita melihat pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebab-sebab manusia umat itu pecah itu diantaranya ada 7. Yang pertama karena sikap durhaka, mengingkari yang hak dan membenarkan yang batil. Yang kedua ta'assub, ya, terhadap mazhab-mazhab dan pribadi-pribadinya. Yang ketiga hawa nafsunya, hawa nafsu dalam mencintai dan membencinya. Yang keempat, manusia kebanyakan diuji dengan perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat. Yang kelima, mengagungkan para syekh panutannya, ya, melalui prasangka dan hawa nafsu. Dan ini berbahaya, melalui prasangka dan hawa nafsunya. Yang keenam, berdiam diri dari mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran kita diam atau berlebihan dalam mengingkarannya, ya, berlebihan dalam mengingkari kemungkaran itu. Jadi harus tengah-tengah. Kemudian menetapkan awal dan baroknya dalam masalah-masalah yang diizinkan itu berbeda di dalam pendapatnya masing-masing. Itu diantara 7 perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam membahas sebab-sebab umat Islam itu pecah. Maka kalau kita lihat, nah, yang seperti tadi saya sampaikan, barometer kondisi umat Islam, ya, itu melihat di mana? Di bumi Syam. Itu kita lihat kondisi umat Islam seluruh dunia itu seperti apa toh? Ya, kita lihat saja di negeri Syam bagaimana kondisinya. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan Majah dan Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Al-Albani, jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan di antara kalian. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang diberi kemenangan. Orang-orang yang menghina mereka tidak akan membahayakan mereka sampai hari kiamat. Nah, hadis tersebut disyarah. Penduduk Syam adalah barometer kondisi dan keadaan kaum muslimin di seluruh dunia. Kehancuran penduduk Syam ini pertanda Muslim dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan lemah. Maka apabila penduduk Syam itu jauh dari agama, maka kaum muslimin di seluruh dunia juga akan dalam keadaan jauh dari agamanya. Nah, padahal kalau kita ketahui, ya, keimanan yang teruji itu ada di sana, ya, keimanan kaum muslimin yang teruji itu ada di sana, di bumi Syam, di buminya para nabi, ya, di Gaza, di Syria, sekitarnya, ya, di Jordania, sedikit Jordania. Maka perkara
Palestina ini sedikit, mohon maaf saya sedikit ini ya menyampaikan, karena itu juga kaitan dengan apa, ukhuwah tadi, persatuan umat tadi. Nah, berkata Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asghar rahimahullah, masalah Palestina itu bukan sekedar isu nasional, jadi bukan hanya masalah mereka, masalah penduduk Palestina, bukan, tetapi itu adalah amanah agama, ya, amanah umat, dan itu adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin hingga Al-Aqsa kembali dibebaskan dan kembali ke pangkuan tangan kaum muslimin. Nah, dulu pernah dibebaskan Babi Khattab. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, maka kita ketahui ya, yang sekarang sedang dijajah itu ya di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam, dan di sekelilingnya adalah tanah yang diberkahi, sebagaimana firman dari Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Ya, jadi kita ketahui bahwa di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu masjid yang mana, Bapak Ibu? Teman-teman pernah lihat Masjidil Aqsa? Pernah. Seperti apa? Besar. Kubahnya emas. Apakah itu Masjidil Aqsa? Nah, Masjidil Aqsa itu adalah wilayah, ya. Itu namanya Masjid Qubatus Sakhar, Masjid Kubah emas. Nah, itu di dalam wilayah Masjidil Aqsa. Di dalam penelitian itu luasnya Masjidil Aqsa sekitar 14,4 hektar, ya, sekitar 14 hektar. Di dalamnya terdapat banyak masjid, ada masjid Qibli, ada masjid Qubatus Sakhar, ya, dan lain-lain, ada banyak masjid di dalamnya. Nah, dan di situ sekarang sedang dijajah oleh Zionis. Maka itu PR juga buat kita. Kita tidak boleh melupakan, ya. Itu tanggung jawab kita. Tidak hanya tanggung jawab yang ada di sana, itu tanggung jawab umat Islam. Ya, walaupun kita di sini juga ada masalah, tetapi di sana juga tidak boleh kita lupakan. Ya. Terus apa yang bisa dilakukan untuk Masjidil Aqsa, untuk Baitul Maqdis? Nah, di dalam saya mengambil dari buku ini ya, ini bukunya bagus banget ini. Ini teman-teman bisa cari bukunya, bisa beli di Shopee, ada Shopee ya, Mbak Shopee ada, silakan. Atau kalau teman-teman ke Jogoparian itu ada toko Proyu, nah masuk ke situ ada buku ini, buku kecil Baitul Maqdis. Ini melalui riset yang panjang penulisannya. Nah, di buku ini dijelaskan ada 6 hal yang harus dilakukan di untuk Baitul Maqdis. Yang pertama, kita bisa mendoakan, ya. Ini yang paling mudah, tapi kadang kita lupa mendoakan, ya. Mendoakan para mujahidin, para ulama yang sedang berada di garis depan jihad untuk membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang sekarang sedang dijajah. Kiblat pertama umat Islam sebelum ke Masjidil Haram. Selipkan doa kita, ya, untuk mereka, untuk untuk para pejuang yang ada di sana. Di dalam sholat fardu kita ataupun di
di malam-malam kita ketika kita sholat tahajud. Yang pertama bisa dilakukan mendoakan gratis, tapi sok lali. Si gratis sok lali. Yang kedua menginfakkan harta. Ini juga bisa dilakukan. Gak harus banyak, gak apa-apa. Tetapi kita ada wujud pembelaan pada diri kita untuk Masjidil Aqsa, ya, untuk pertahanan umat. Ada pembelaan kita bahwa kita ini membela di dalam kebenaran, ya, menginfakkan harta untuk mendukung perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, berjihad dengan harta kita, ya, dengan keikhlasan dan mengharapkan balasan tertinggi atas harta itu, ya, hanya kepada Allah. Dan sebagaimana yang Allah janjikan, ya, untuk kita dapatkan ampunannya, kita dapatkan surga, kita dapatkan kemenangan. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan ilmu tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis. Nah, ini perlu hati-hati karena sekarang sedang terjadi, yaitu tadi perang pemikiran itu tadi, ya. Banyak penggembosnya, banyak penggembos para mujahidin di sana, ya. Ada konten orang yang suka bikin konten kreator di YouTube. Ada Mas siapa itu namanya, saya nggak menyebut ya, yang memfitnah para mujahidin di Palestina, para pejuang di sana difitnah. Maka kita harus hati-hati dalam menyaring informasi yang masuk, dicek dulu, ya. Kita menyebarkan ilmu dan informasi tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa dan negeri Syam, itu sebagai bagian yang penting. Yang keempat, mempersiapkan diri kita, ya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Khattab dalam perjalanan membereskan Baitul Maqdis. Kita perlu mendengarkan baik-baik arahan para ulama. Kemarin ada persatuan ulama dunia, ya, untuk menyerukan tentang jihadnya di Palestina, di Gaza. Maka kita perlu hati-hati untuk menyaring informasi yang datang dari sini, ya, hati-hati. Kemudian yang kelima, ini jangan melemahkan barisan umat, termasuk tadi, ya. Kita bangun dan banggakan roh kita, jiwa kita, akal kita, jasad kita. Yang jasad ya kita latihan fisik, roh, jiwa, pemikiran kita untuk menjadi kaum beriman yang dicintai Allah. Karena Allah itu mencintai mukmin yang kuat. Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Nah, di antara tindakannya adalah kita jauhi harus bebas informasi ini, tindakan ikut-ikutan, ya, yang sedang viral-viral itu kita jauhi aja. Itu nggak penting. Itu sebagai tolak ukurnya musuh-musuh kita itu untuk melemahkan umat Islam. Nah, itu kita jauhi. Gak usah ikutan yang viral-viral itu, gak usah diikuti. Karena itu sebagai senjata mereka dalam menghancurkan umat Islam. Yang keenam, jangan memperkuat musuh. Nah, artinya apa? Kita melakukan kegiatan namanya apa? Boykot. Nah, kita boykot produk-produk yang terafiliasi, yang mendukung para penjajah itu menjajah Masjidil Aqsa, ya, menghancurkan, membunuh, membantai para muslimin yang ada di garis depan perjuangan umat Islam. Kita lakukan boykot itu. Kemarin difatwakan boykot itu wajib. Wajib itu difatwakan oleh ulama. Maka harus kita lakukan. Ya. Kalau memang belum bisa, ya, kita cari produk-produk lain, ya. Belum bisa, ya tidak apa-apa. Tetapi tetap kita perbanyak untuk memboikot di produk-produk lainnya. Itu di antara 6 yang bisa dilakukan untuk Baitul Maqdis. Nah, sekarang
pertanyaannya mengenai tema ini, dakwah seperti apa yang harus dilakukan kita, yang harus kita lakukan. Nah, ini butuh metode-metode yang tepat agar ukhuwah itu semakin kuat. Nah, bagaimana langkah yang efektif di dalam berdakwah? Ini kemarin saya dapatkan saat madrasah mubalik di mana Masjid Tarjih itu. Di antaranya kita butuh strategi pemetaan dakwah. Ya, kita harus butuh strategi dalam memetakan dakwah. Bisa menggunakan analisis data SWOT. Ini yang kulit yang saya bilang saya SWOT ya, SWOT ya. SWOT, strength, apa kekuatannya, weakness, ya, opportunities dan apa threat, ancaman apa ya. Nah, misalnya di Pundong, strength-nya, kekuatannya apa di Pundong, kekuatan dakwahnya apa kira-kira. Saya banyak para muhsinin, banyak yang mau menginfakkan hartanya untuk dakwah, itu termasuk kekuatan. Banyak para alim, ya ustadznya banyak, itu kekuatan. Semangatnya pemudanya besar untuk berdakwah, itu kekuatan juga. Terus weaknessnya apa? Kelemahannya apa yang ada di Pundong? Oh Mas Lutfi, yang lemah di Pundong apa? Kelemahannya? Mungkin pemudanya kurang, ya, kurang semangat, bisa jadi kelemahan. Apalagi keuangannya kurang misalnya, agak pelit. Nah, terus apalagi opportunities, kesempatan yang bisa dimaksimalkan apa yang di Pundong, dan threat-nya apa, ancaman yang ada di Pundong apa, misalnya ancaman dakwahnya, misalnya ada peredaran miras atau kenakalan remaja, ya, perkelitihan, nah, itu ancaman bagi kita. Ya, ini juga ancaman, tapi juga bisa sebagai senjata. Nah, itu tadi kita melihat kekuatan apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, ancamannya apa yang ada di Pundong itu. Ini PR ya Mas ya, untuk AMM ya. PR untuk AMM, mendata apa, menganalisis kelemahannya apa, kekuatannya apa, ancamannya apa, kesempatannya apa, yang bisa digunakan nanti untuk berdakwah di Pundong khususnya. Nah, ini PR untuk kita AMM, untuk teman-teman remaja masjid, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah retorika dakwah. Di dalam dakwah juga butuh retorika. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi, menginspirasi, mengajak orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran keagamaan. Nah, retorikanya itu sebagai alatnya, ya, untuk menyampaikan komunikasi dengan ide-ide kita, ya, agar menarik, agar efektif, sehingga dakwah itu bisa diterima dengan mudah oleh jamaah, oleh audiens, oleh peserta. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Ya, diantaranya sebagai seorang dai remaja masjid nanti ya, yang bertugas nanti sebagai AMM itu kita membangun keterampilan berbahasa kita, ya, dengan seni bahasa, teknik-teknik merayu. Nah, itu yang sifatnya mengajak itu penting, ya, penggunaan bahasa, nah, dalam konteks komunikasi itu penting. Kemudian menyesuaikan juga kondisi dari jamaah, serta dengan kita tunjukkan akhlak yang baik agar bisa diterima. Kadang orang yang itu melihat dari tingkah laku kita, dari akhlak kita bagaimana, dari gesturnya, bahasanya, busananya, itu juga dilihat.
Nah, dan yang terakhir ya, bisa dengan dakwah yang kreatif ya, dakwah dengan budaya, dengan seni. Boleh nggak? Boleh nggak dakwah dengan seni? Boleh. Nah, ini kalau direkam dengan viral bisa ramai. Saya ambil dari buku HPT. Jadi kalau nanti dipermasalahkan, yang menyangka adalah para pimpinan kita. Ini di buku HPT cetakan yang ketiga di Majelis Tarjih itu, dakwah kreatif dengan budaya, dengan seni itu tidak apa-apa, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kita sudah dakwah dengan seni, tetapi dakwahnya ngawur ya tak boleh. Misalnya takbiran nganggur sonborek, ya jangan, ya tak boleh itu. Takbiran suka buat musiknya DJ kalau nggak boleh. Nah, itu kita jadi PR kita, ya. Kira-kira kalau lafaz takbir keagungan Allah dicampur dengan musik DJ itu bagaimana coba? Nggak boleh, jangan ya. Tuh. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, dapat meningkatkan keimanan. Ya, dakwah kita walaupun kreatif dengan budaya, dengan seni itu dapat meningkatkan keimanan kita dan tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tahayul dan lain-lain. TBC ya. Karena pemurnian, purifikasi ini adalah gerakan utama Muhammadiyah. Ya, jadi dakwah kreatif tapi tidak boleh juga dengan apa? Yang mengandung kemusyrikan, mengandung bid'ah, mengandung khurafat, tahayul dan lain-lain. Yang ketiga, menumbuhkan kebersihan jiwa dan maslahat serta tidak mengandung unsur kezaliman dan kerusakan. Ya, jangan sampai dakwahnya malah jadi merusak Islam. Dakwahnya malah jadi merusak Islam. Niatnya baik, tapi ternyata malah merusak. Perlu perhitungan. Yang keempat adalah menghasilkan kebajikan dan menambah ingat kepada Allah serta tidak mengandung unsur maksiat yang melalaikan. Nah, kalau misalnya takbiran dengan sonor tadi melalaikan apa, malah jadi ingat Allah? Malah melalaikan. Dan dalam orang takbir malah joget. Nah, itu berbahaya itu, nggak boleh. Jangan sampai generasi muda saya mengubah itu. Ya, kita harus ubah itu. Nah, apalagi kalau remaja masjid pakai sonborek, uangnya dari infak jamaah, itu lebih bahaya lagi. Ya, ada uang infak jamaah digunakan untuk dakwah yang seperti itu. Nah, itu sudah, itu musibah di atas musibah. Jangan sampai. Ya, kita harus mengedukasi teman-teman kita tentunya dengan cara-cara yang bisa, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, agar bisa tinggalkan metode-metode berdakwah tetapi yang kurang tepat seperti itu. Lalu yang kelima adalah membuat pencerahan, peradaban dan tidak menyebabkan perpecahan, kemunduran, pemborosan dan hal negatif-negatif lain yang bisa merusak dakwah itu sendiri. Nah, itu sedikit yang bisa kita sharing ya. Semoga dapat membawa manfaat ya untuk kita semuanya dan juga untuk saya sendiri sebagai nasihat untuk diri pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri ya. Untuk selanjutnya tadi PR berarti item ya, SWOT tadi bisa dipetakan, dianalisis dan ditindaklanjuti bagaimana kelanjutan dakwah itu. Saya cukupkan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata tingkah laku ataupun hal yang saya sampaikan ada kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dilaksanakan oleh kita semua dan juga memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk mengisi lain-lain. Ini akan kami dari panitia akan membagikan door prize untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Alhamdulillah untuk kesempatan ini kita akan membagikan door prize yang lumayan banyak. Jadi insya Allah nanti semuanya enggak semuanya barangnya dapat pada Mbak panitia akan mengasihkan kertas, mohon diambil nanti yang dibuka, nanti yang di dalamnya ada nomor berarti dengan mendapatkan door prize. Terus nanti dipersilakan ambil di depan, sudah ada nomor-nomornya, dipilih sesuai dengan nomor yang ada di kertas. Sudah dibuka kertasnya? Ya. Yang ada nomornya boleh silakan langsung ambil depan. Satu-satu sapi. Itu apa satu? 7 itu kan 7. Iki siji mau ayo ndak iki. Sapi siji. Alhamdulillah. Wah, geser. Kapan gua? Bila kok itu apa sih?
Sini aja loh. Bela. Loro-loro lagi. Beberapa masih ada yang belum mengambil tadi, siapa yang belum ambil? Ini hadiah utama ya. Kafenya tadi ambil semua, tidak semua. Pertanyaan aja Pak. Pertanyaan, apa pertanyaannya? Ini masih ada ini. Masih punya suka. Sama. Ada yang belum ambil? Yang itu yang di atas Bapak bener nih. Oh bukan. Bapak bener. Dari mau ambil kartu. Ya, saya belum tahu ya kok jipuk meneh. Ini ambil apa ini? Berarti ada beberapa. Pertanyaan ya. Pertanyaannya gampang. Siapa ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Pundong? Yuk, maju. Saya mau. Maju pertama mau. Ulang ya, siapa nama ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Pundong? Mau. Maju pertama.
Ayo Kang Heri. Ayo Kang Heri. Aku tetep kamu. Mas. Aku siapa? Aku siapa bayang sini. Ngaco. Ini Pak. Otomatis ya mungkin aku. Oh itu siapa? Nanti. Siapa? Oh ya betul, ya mati. Ambil. Pertanyaan kedua, siapa nama Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Asyah Pundong? Ya enggak. Oh, dalam yang belum dapat. Siapa yang belum dapat ada? Nanti dulu. Ya siapa Mbak? Nama ketuanya siapa? Siapa? Angkat 5. Ye, ya masih sini. Jangan halangi aja. Dikasih tahu Mas yang mana kan? Ya. Orangnya yang tahu. Nah, pertanyaan ketiga, siapa nama pembicara pada siang hari ini? Nama pembicara sekarang. Yuk, nama pembicaranya. Nama lengkap. Cung, yuk ini siapa? Siapa itu di belakang ini? Ada yang Cung. Sini Mas. Sini kamu juga. Mbak sini. Siapa namanya? Kang Arifin. Mana orangnya? Oh ya. Ambil. Siapa namanya? Tuh, kamu ambil. Tinggal berapa Mbak? Tinggal 1. Ini aja pulang. Oh bukan. Ini hadiah utama yang mau monggo DM ya. Dia siapa? Alamin tingginya dong. Sekarang pertanyaan berkaitan dengan isi ceramah Kang Arifin. Tadi di Kang Arifin menyebutkan tadi bahwa buku berkaitan dengan Palestina, betul gitu. Tadi ada 6 apa namanya? Kepala. 6 apa tadi? Gampang. 6 apa kurang ya? Terus ganti dia sekarang. Apa tema pengajian pada siang hari ini? Yuk, sini kasih dulu. Menajud uklawa kandapah. Menajud uklawa melanjutkan dakwah. Apa Mbak? Menajud melanjutkan dakwah. Muat ukawah melakukan dakwah. Merajut ukhuwah menguatkan dakwah. Ya tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Sekarang hadiah utama, HP. Ada yang mau? Ada yang mau? Jangan bercanda ya.
Ya nggih. Cukup sekian nggih doblesnya. Saya akhiri dari saya untuk misi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.